Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nova. Waalaikumsalam. Sesuai jadwal hari ini Bu Nova ada kegiatan coaching. Ya, betul. Nah, jadi Bu Nova yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Bagian mendengarkan aktif mungkin ya Bu ya. Jadi saya ingin mampu memanage diri saya untuk menahan, memberi solusi, langsung menanggapi juga biasanya, soalnya saya udah tak sabar gitu mau menanggapi biasanya. Iya, jadi bagian mana nih yang menurut Bu Nova yang ingin Bu Nova yang harus saya amati? Itu bagian menahan diri untuk memberikan respon berlebih ya. Sip. Nah, menurut Bu Nova bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kemampuan yang akan kita kembangkan hari ini? Menurut saya kurangnya banyak sih ya Bu sebenarnya Bu. Cuma kalau misalkan disuruh mengamati semuanya nanti keteteran ya Bu ya. Jadi paling utama itu ya tadi menahan untuk memberikan solusi secara langsung ya kan. Terus mampu memberikan pertanyaan berbobot yang artinya dapat menggiring coaching untuk menemukan solusinya gitu ya, dari problemnya. Ya, jadi setelah kegiatan coaching ini sebetulnya apa sih harapan Bu Nova yang akan kita lakukan saat ini? Itu harapannya apa? Harapannya saya bisa lebih baik lagi ya ketika melakukan coaching, nggak muluk-muluk terhadap rekan kerja, minimal terhadap murid saya terlebih dahulu. Oke, berarti sudah siap nih ya Bu Nova ya? Insya Allah. Oke, kita lakukan, nanti setelah itu kita ada pertemuan pasca observasi lagi ya Bu ya? Ya, baik. Oke, siap. Sekarang gantian nih, Nova sama saya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan praktik coaching. Di sini saya sebagai coach, Bu Hindun sebagai coachee, dan Ibu Yeti sebagai supervisor. Tanpa panjang lebar, langsung saja praktek coaching. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ada apa? Bu Nova sibuk nggak hari ini? Enggak. Kebetulan saya ini lagi jam kosong. Saya ingin bercerita Bu tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Begini Bu, tapi tidak mengganggu kan benernya Bu ya? Kalau saya ini ada waktu sekitar 1 jaman kok untuk kita ngobrol, santai aja. Ya udah kalau gitu ya Bu ya, mudah-mudahan saya tidak mengganggu. Ini Bu, saya tuh merasa belakangan ini tuh resah banget. Ingin mendapatkan solusi ya Bu ya atas keresahan yang sedang saya alami. Baik, Bu Hindun, semoga saya bisa membantu ya untuk memecah keresahan Bu Hindun. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa solusi. Tapi saya insya Allah mendengarkan Bu Hindun. Nanti kita coba sama-sama mencari solusi bersama mungkin ya. Ya, siap Nova. Mudah-mudahan ya dengan saya ngobrol sama Bu Nova kan kita mencari solusi ya Bu, terutama saya sendiri di mencari solusi. Mungkin saya juga bisa berbagi pengalaman gitu kan. Jadi begini Bu Nova. Tadi pagi tuh saya mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah ya terkait ketidakdisiplinan saya selama ini Bu. Ketidakdisiplinan yang seperti apa nih Bu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Jadi gini Bu Nova, tadi pagi saya dipanggil ke ruangan Ibu Kepala. Kemudian beliau menegur saya atas keterlambatan dan tidak pernahnya saya mengikuti kegiatan sekolah akhir-akhir ini ya Bu ya. Padahal saya juga kalau terlambat atau tidak ke sekolah selalu meminta izin kepada beliau melalui WA. Sebenarnya sudah bagus ya izin ke beliau melalui WhatsApp. Pasti ada alasan Ibu tidak pernah mengikuti kegiatan di sekolah itu. Mungkin Ibu bisa cerita. Ya, jadi saya datang terlambat dan juga tidak mengikuti beberapa program ya Bu ya, program sekolah terutama yang literasi itu Bu, yang pernah saya ceritakan ke Ibu itu ada
karena saat ini saya juga harus mengurus ibu saya Bu yang sedang sakit, dan di rumah itu kebetulan memang tidak ada siapa-siapa kecuali saya gitu Bu. Jadi saya akhirnya selalu terlambat dan selalu izin ya, tidak mengikuti beberapa program yang dilaksanakan. Saya jadi ini loh terprihatin juga. Emang ibu sakit apa orang tua? Orang tua saya itu Bu sakit kanker. Ini. Kanker apa? Kanker payudara. Jadi kebetulan memang di rumah juga nggak ada siapa-siapa Bu. Jadi akhirnya saya harus mempersiapkan kebutuhan beliau dulu ya Bu ya di pagi hari, sehingga ya saya datang terlambat. Ya sebenarnya bingung juga ya Bu, orang tua sakit ya kita sebagai anak nggak ada orang rumah lainnya juga ya Bu yang bisa bantu untuk menjaga orang tua, jadi pasti tanggung jawab itu jatuh kepada Ibu Hindun gitu kan. Iya, jadi saya sadar ya Bu Nova, saya memang banyak melanggar kedisiplinan ya Bu ya, karena memang saya juga sering datang terlambat, kemudian juga tidak mengikuti beberapa kegiatan sekolah walaupun memang izin sudah dilakukan ya. Kemudian saya juga ya tadi itu Bu harus mengkondisikan orang tua saya, tapi tetap saja saya dapat teguran. Iya, kalau misalkan kita posisikan ya Bu ya, ibunya udah tahu ya kalau ibu datang terlambat gitu kan. Saya yakin sebelum ibu kepala menegur pun ibu sudah tahu gitu ya bahwa kemungkinan di suatu hari nanti ibu kepala pasti akan menegur gitu. Kalau nggak datangnya hanya sekali dua kali mungkin ibu kepala sekolah juga masih memaklumi gitu, tapi karena ini sudah terlalu sering, jadi harus ada tindakan dan ketegasan kan dari ibu kepala sekolah gitu. Apalagi ini adalah kewajiban beliau kan sebagai kepala sekolah untuk menegur apabila ada guru-guru yang melanggar kedisiplinan. Tidak hanya kepala sekolah mungkin yang bingung mencari ibu karena tidak ada program, anak-anak juga pasti bingung mencari ibu nih, kok nggak masuk gitu atau datang terlambat gitu kan. Apabila ada yang salah ya memang harus diluruskan. Di sini kepala sekolah menegur sekaligus ingin mendengar mungkin alasan Bu Hindu mengapa gitu kan. Apabila kita sebagai guru kan harus menjadi teladan juga ya Bu untuk murid-murid gitu. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Hindun nih hingga Bu Hindun curhat nih sama saya? Iya betul ya Bu Nova, memang saya merasa kurang disiplin, kemudian juga saya kurang peduli ya, bukan tidak peduli ya Bu ya, tapi kurang peduli terhadap beberapa program sekolah, terutama ya tadi ya Bu ya yang literasi mingguan itu, padahal memang leading sektornya itu adalah guru bahasa Indonesia Bu ya, mata pelajarannya saya. Nah yang menjadi keresahan saya itu adalah saya merasa agak tersinggung ya Bu ya terhadap ibu kepala sekolah ketika beliau menegur saya karena alasan saya jelas Bu ya, saya izin kan saat terlambat itu saya izin, tapi tetap saja dapat teguran seperti itu. Gitu. Jadi ini Bu Hindun awalnya kurang disiplin, kemudian ibu kepala memberikan teguran akibat dari ibu yang sering datang terlambat, tidak mengikuti program sekolah gitu ya Bu. Dan ketika ditegur ibu merasa tersinggung gitu. Jadi kalau menurut Bu Hindun bagaimana sikap Bu Hindun ya karena ditegur tadi merasa tersinggung, apakah itu sudah semestinya
Ya, saya sadar sih Bu ya, yang saya lakukan itu salah. Ya. Saya seharusnya menerima ya Bu ya, menerima teguran ibu kepala tadi, tetapi ya tadi itu ya Bu ya, mungkin suasana hati saya juga sedang seperti ini Ya, gitu ya Bu ya, jadi ya. sehingga teguran itu akhirnya eh, ke hati saya itu kurang pas, padahal memang kesalahan saya jelas. Jadi harusnya saya menerima menerima teguran tersebut gitu. Ya Bu, memang ibu juga sudah sadar ya, yang namanya ditegur tuh mungkin ada kalanya memang kita perasaannya sedang tidak enak, banyak pikiran sehingga mengganggu ya, padahal ibu sadar, sebenarnya ibu sadar bahwa memang ibu salah gitu ya, memang ibu kurang disiplin gitu, emang harus ada penegasan dari ibu kepala sekolah gitu. Hanya saja kita kan tidak bisa memaksa orang lain untuk mengerti ya, untuk mengerti, selalu mengerti kondisi kita seperti apa gitu. Jadi kalau begitu kira-kira kan apa yang harus, apa nih? Kalau begitu apa yang harus Bu Hindun lakukan setelah ini untuk menghilangkan rasa ketersinggungan ibu tersebut? Rencana saya sih Bu ya, mungkin saya akan meminta maaf ke ibu kepala sekolah atas kesalahan yang sudah saya lakukan ya, atas ketersinggungan itu. Eh, Supaya kedepannya juga hubungan saya dengan ibu kepala itu tidak kaku, enak gitu ya Bu ya, karena memang itu kesalahan saya. Jadi wajar seorang pimpinan menegur ya Bu ya, anak buahnya yang kurang disiplin. Jadi saya akan melakukan permintaan maaf kepada beliau supaya nyaman aja. Lalu bagaimana Bu Hindun memperbaiki masalah kedisiplinan ibu? Justru itu Bu Nova, saya juga bingung bagaimana ya saya bisa disiplin waktu terutama ya Bu ya, tanpa mengabaikan ibu saya yang sedang sakit di rumah dan tanpa ada yang menjaga. Saya juga bingung menurut Bu Nova seperti gimana. Kekuatan apa nih yang ibu miliki untuk mengatasi tadi masalah kedisiplinan ya kan, terus menghandle rumah, orang tua ya kan, menjaga orang tua tadi? Sebetulnya sih Bu Nova ya, saya biasa bangun pagi, Terus biasa masak juga pagi. jam berapa tuh Bu? Saya jam 3 udah bangun. Masya Ya, Allah. jadi udah bangun, saya sudah mempersiapkan segalanya, sudah masak, sudah menyiapkan air hangat untuk mandi ibu saya. Dan sebetulnya di samping rumah saya itu juga ada adiknya ibu saya. Oh, jadi tante saya. Mungkin nanti saya akan meminta beliau untuk menjaga ibu saya selama saya berada di sekolah. ini yang bagus itu. Jadi solusinya sudah ibu dapatkan tadi, meminta bantuan dari tante, itu sudah sangat luar biasa ya untuk mengatasi masalah ibu Hindun. Namun saran saya, ini berbagi aja ya, berbagi pengalaman. Kebetulan dulu saya juga begitu, cuma bedanya ini anak yang saya titipkan gitu. Jadi sebagai rasa terima kasih kita gitu kan untuk saudara kita yang sudah membantu, mungkin Bu Hindun bisa memberikan sumbangsi gitu kan, baik materi maupun yang lain, semampu Bu Hindun lah. Yang penting ibu ikhlas dan tidak menyinggung perasaan bibinya Bu Hindun. Sama saya juga waktu itu seperti itu, saya seikhlasnya yang bisa saya berikan itu sebagai apresiasi. Ya Bu Nova, betul yang tadi Bu Nova katakan ya. Saya juga memikirkan tentang hal tersebut. Kemudian juga ya saya bersyukurlah sekarang itu merasa lebih lega ya. Insya Allah nanti saya juga akan komunikasi dengan tante saya untuk meminta bantuan
dan saya juga kalau saya ada rezeki pasti akan saya apa namanya untuk berbagi lah intinya sama tante saya itu. Karena sudah menjaga ibu saya selama saya di sekolah ya Bu ya. Benar. Syukurlah Bu Hindun sudah merasa lega karena sudah terpecahkan ya, udah menemukan solusinya juga dari Bu Hindun sendiri. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Hindun lakukan untuk menjalankan rencana yang udah Ibu paparkan tadi? Ya, jadi mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah juga saya akan mengutarakan permohonan maaf Bu ya. Dan masalah kedisiplinan yang apa namanya kedepannya itu saya akan datang lebih awal karena memang ibu saya juga sudah ada yang menjaga ya Bu ya. Dan juga saya mungkin insya Allah akan mengikuti program-program yang dijalankan di sekolah ini dengan guru-guru bahasa Indonesia yang lain ya. Atau kemudian juga saya akan terus ngobrol dengan tante saya untuk terus bisa dititipkan ya Bu ya, dititipkan ibu saya nih selama ya saya berada di sekolah sehingga kedua-duanya itu terurus dengan baik gitu ya Bu ya, di sekolah juga tidak terabaikan dan ibu saya pun tetap ada yang menjaga gitu ya Bu ya. Jadi tanggung jawab baik di rumah maupun di sekolah bisa berjalan dengan baik. Itu bagus Bu Ibu. Semoga dapat segera terselesaikan ya. Dan Ibu dapat bekerja dengan suasana senang tanpa dihantui rasa nggak enak tadi terhadap ibu kepala sekolah ya. Ya, amin Bu Nova. Terima kasih ya Bu Nova sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ya Bu ya. Tadi itu saya benar-benar tidak enak, resah ya Bu ya. Sekarang setelah saya komunikasi dengan Bu Nova, bercerita padanya dengan Bu Nova, alhamdulillah saya juga sudah tahu solusi yang akan saya laksanakan ke depannya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Bu. Jadi ini masih kosong jamnya. Nanti ada Bu. Jadi saya pamit ya Bu ya. Saya juga akan mempersiapkan materi untuk kelas nanti ya Bu ya. Terima kasih loh Bu Nova. Ya, semangat ya Bu. Ya, siap. Saya yakin Ibu bisa bertanggung jawab untuk bisa membagi waktu lah antara keduanya, dan saya yakin Ibu pasti bisa menjalankan rencana Ibu tadinya sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Mudah-mudahan saya menjadi guru yang bisa menjadi teladan ya Bu ya untuk sama-sama murid-murid kita ya Bu. Betul ya Bu ya. Terima kasih loh Bu Nova. Sama-sama. Ya, Angga Bu Nova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba pasca observasi ya, kita akan menyampaikan pasca observasi. Jadi tadi yang sudah Bu Nova lakukan, proses coaching tadi, Bu Nova sudah mungkin punya penilaian sendiri bagaimana performa untuk mengembangkan kompetensi yang tadi. Saya sudah cukup mengurangi memotong pembicaraan coach saya. Alhamdulillahnya saya mendengarkan dulu sampai selesai baru menanggapi. Tapi tadi saya merasa ada beberapa hal yang kurang, seperti menggiring pertanyaan-pertanyaan saya itu belum cukup untuk menggiring coach saya untuk mendapatkan solusi. Jadi masih ada beberapa yang memang saya sendiri bingung harus menyampaikan apa supaya coach menjawabnya. Apalagi ini ya, kemampuan coaching itu kan kalau bisa tidak mengucapkan kata-kata apa, mengapa. Nah itu saya belum bisa menghindari sepenuhnya. Karena itu juga jadi saya semakin terbata-bata. Bagaimana caranya untuk menghindari perkataan seperti itu gitu loh. Oke, berarti Bu Nova sudah bisa menilai sendiri ya tadi ya kemampuannya. Nah, boleh tidak kalau saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh. Oke,
misalnya misalkan ya ibu sudah betul, ya itu sudah judgement itu Iya, gitu ya. Tapi kalau tadi kata Bu Nova ada beberapa yang istilahnya menggiring ya, pertanyaan menggiring supaya coach itu mengikuti pendapat Bu Nova tapi tidak terlihat. Contohnya seperti tadi Bu Nova mengatakan pengalaman saya seperti ini. Nah itu sudah betul sebetulnya. Jadi tidak memberikan solusi tetapi sharing pengalaman lah intinya seperti itu ya. Nah tapi terlepas dari itu ya coach mungkin juga bisa mengikuti atau tidak sih sebetulnya. Yang lebih baik malah harusnya membuat pertanyaan yang membuat dia terpancing untuk mencari solusi sendiri. Ya itu ada beberapa bagian tapi selebihnya saya sudah lihat tadi Bu Nova menahan diri tidak seperti itu. Nah yang saya amati tadi pada saat ibu melakukan coaching ya sebetulnya itu sudah menurut saya sih sudah lebih baik dari yang tadi kita harapkan sih sebetulnya ya. Nah bagaimana kalau menurut pendapat ibu, betul nggak sih apa yang kita lakukan sudah baik? Iya. Tolong jangan dipegang-pegang nanti goyang, Mbak. Beda. Nah udah ya. Jadi kalau kemarin kan kita udah latihan juga ya Bu. Nah ini coaching kedua saya. Memang kalau dibanding sebelumnya ini agak lebih membaik lah dibanding sebelumnya. Ya Alhamdulillahnya. ada progres lah. Iya betul ya. Itu terutama ketika coaching ngomong saya bisa menghadiri untuk langsung menanggapi gitu. Nah menurut Bu Nova ya setelah diskusi kita hari ini sudah terbayangkan apa yang ibu lakukan untuk meningkatkan tadi kemampuan yang tadi ingin dikembangkan. Kemudian dengan sendirinya ibu Nova sudah bisa mengalami juga kalau saya harus bagaimana menahan diri dan seterusnya. Seperti itu kan ya? Iya. Nah setelah coaching hari ini apa untuk berikutnya kemampuan atau potensi mana lagi sih yang Sebenarnya setiap kali kita coaching itu kan pasti menghadapi masalah yang berbeda-beda ya. Jadi terkadang kayak di satu sisi kompetensi yang ini tertutupi, kompetensi yang lainnya terabaikan gitu. Jadi pasti dari ketiga-tiganya itu harus saya tingkatkan gitu. Jadi tadi dengan berlatih. Kemampuan yang tadi ingin dikembangkan, berapa sudah bisa sedikitnya menahan diri. Berarti kan untuk di bagian kompetensi lain juga masih juga harus tetap dilatih kan? Iya, apalagi tadi yang untuk mengurangi memberikan judgement Bu ya. Nah itu yang harus ya. Oke, mungkin di coaching yang berikutnya kita bisa sharing lagi gitu ya, mana yang ingin kita kembangkan atau yang sudah berhasil kita kembangkan. Seperti ya Bu Nova ya. Ya, terima kasih untuk coaching hari ini. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih. Sangat senang mengobservasi tadi dari kegiatan coaching tadi. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar sama Ibu. Makasih juga tadi masukannya. Ya. Akan saya perhatikan untuk lebih diantisipasi di coaching selanjutnya Bu. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Bagus nggak actingnya? Berapa nilainya? Bagus nggak? Bagus. Matiin dulu. Matiin dulu, kita iklan dulu.